Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Muhammad Asmadi. Di sini saya ingin menjelaskan 35 tools include in equipment. So, jadi apakah Anda sudah tahu tentang tools-tools dan equipment? Maka seorang mekanik harus mengetahui beberapa tools and equipment yang akan digunakan pada masa kerjanya. Mari kita lanjut ke dalam penjelasan saya tentang tools and equipment. Selanjutnya adalah open end spanner atau kunci pas. Kunci pas adalah berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut apabila sudah baut itu sudah kendor telah dikendorkan oleh offset ring spinner. Karena ini untuk mengendorkan atau mengencangkan lebih cepat dari alat sebelumnya. Offset ring spinner adalah alat yang berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang sangat kencang. Lalu penggunaannya adalah pasangkan kepada baut lalu putar. Alat selanjutnya adalah pass ring combination spanner. Pass ring combination spanner berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan screw atau baut. Namun ini lebih efisien dibandingkan membawa dua alat yaitu pass ring dan pass. Ini pas. Ya. Lalu ini digunakan untuk area-area sempit dan memudahkan para petani. Terus selanjutnya adalah socket wrench. Socket wrench berfungsi untuk mencengkram seluruh bagian dari baut atau screw. Socket wrench bisa dikombinasikan dengan sliding bar dan offset handles. Ini fungsinya untuk mencengkram semua sisi dari baut. Selanjutnya adalah socket T wrench. Socket T wrench berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan screw. Namun di sini sangat berguna apabila screw yang ingin dikencangkan atau dilonggarkan berada di jangkauan yang susah, maka bisa menggunakan socket T wrench. Selanjutnya adalah adjustable wrench. Adjustable wrench berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut apabila kunci pas atau open end spanner tidak ada ukurannya. Selanjutnya adalah pipe wrench. Pipe wrench berfungsi untuk memasang atau melepas sambungan ulir dan benda-benda silindris lainnya. Caranya ini bisa menentukan kebesaran dan bisa memegang pipe. Alat berikutnya adalah alat Allen key. Allen key berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang berbentuk heksagonal dan berlubang dan berbentuk heksagonal. Penggunaannya seperti ini. Masukkan ke dalam tool lalu putarkan ke arah yang diinginkan. Pilih screwdriver adalah obeng yang berfungsi untuk membuka, mengendorkan atau mengecahkan screw atau baut yang berbentuk flat. Alat selanjutnya adalah hammer screwdriver. Hammer screwdriver atau yang biasanya sering disebut dengan palu ketok. Ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan screw yang sangat keras. Maka ini digunakan dengan palu dan diketok dan diarahkan untuk melepaskannya. Alat selanjutnya adalah nut screwdriver. Nut screwdriver berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan sebuah baut atau mur. Namun nut screwdriver bisa menggunakan socket wrench. Jadi ini bisa digabungkan lalu membuka baut atau mur yang berlubang dan berbentuk heksagonal. Dan penggunaannya seperti seperti obeng biasa. Alat selanjutnya adalah combination plier. Combination plier berfungsi untuk memotong dan memegang benda rata. Lalu memotong bisa digunakan untuk memotong kawat ataupun kabel. Cara penggunaannya adalah gerigi-gerigi yang di atas di rahang bisa digunakan untuk memegang plat dan mencengkram dengan kuat. Lalu di sini ada mata pisau berfungsi untuk memotong-motong benda yang ingin dipotong. Selanjutnya adalah wire stripper. Wire stripper ini berfungsi untuk mengupas atau mengisolasi kulit kabel pada kabel. Cara penggunaannya yaitu letakkan kabel di pada mata ini, lalu tekan ke ini, lalu kita lepaskan, maka kulit kabel akan terlepas sendirinya. Crimping ini berfungsi sebagai pelepas atau pemotong kabel. Caranya, sediakan kabel lalu lepas atau potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Alat tools selanjutnya yaitu adalah cat cutting clear. Cat cutting clear adalah tang yang berfungsi untuk memotong kawat, kabel, dan plat besi yang tipis dan benda-benda diameter tipis lainnya. Alat selanjutnya adalah long nose flare. Long nose flare berfungsi untuk memegang benda rata atau flat ataupun bisa memotong kabel, kawat, dan lain sebagainya. Lalu cara penggunaannya yaitu Anda bisa memegang lalu meletakkan benda rata dan menjepit dengan sekuat tenaga. Lalu apabila yang memotong bisa digunakan di bagian di sini dan bisa memotong seperti biasa. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Snap ring. Nah, alat selanjutnya adalah snap ring. Snap ring berfungsi untuk memasang atau membuka ring yang berbentuk berlubang atau yang biasa disebut dengan ring spy atau sepi. Terus selanjutnya adalah claw hammer. Claw hammer berfungsi untuk menancapkan sebuah paku atau melepaskan sebuah paku. Bagian depannya kita untuk menancapkan sebuah paku, lalu di sini belakangnya untuk melepaskan sebuah paku. Cara menggunakannya seperti ini kepada paku yang ingin ditancapkan. Apabila ingin melepaskan paku, maka tinggal tarik ke depan seperti ini. Alat selanjutnya adalah plastic hammer. Plastic hammer berfungsi sebagai alat pemukul suatu benda. Namun, plastic hammer bisa mengurangi terjadinya kerusakan atau keretakan pada suatu benda yang dipukul. Rubber hammer berfungsi sebagai pemukul benda keras. Namun, rubber hammer bisa mengurangi terjadinya goresan atau keretakan pada suatu benda yang dipukul. Alat selanjutnya adalah rubber hammer. Rubber hammer berfungsi untuk membulatkan paku keling, membentuk logam, dan memukul atau memahat benda-benda lainnya. Lalu, tools selanjutnya adalah mechanic hammer. Mechanic hammer berfungsi untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan logam. Jadi, ini bisa digunakan untuk membantu screwdriver hammer untuk melakukan palu ketok, dan ini ujungnya ini bisa dilakukan untuk membengkokkan plat besi. Alat selanjutnya adalah torque wrench. Torque wrench berfungsi untuk mengencangkan baut atau bor dan mengetahui seberapa kencang torque tersebut. Torque wrench berfungsi bisa digabungkan dengan socket wrench. Alat selanjutnya adalah measuring tools. Di sini adalah salah satu alat dari measuring tools. Sebenarnya measuring tools itu mempunyai banyak alat seperti micrometer, lalu vernier caliper, lalu ada atas indikator dan lain sebagainya. Di sini saya mempunyai vernier caliper. Vernier caliper berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, maupun panjang atau ketebalan suatu benda. Lalu di sini saya mengukur suatu benda. Di sini kita lihat dulu untuk milimeternya. Di sini berupa kita lihat angka nolnya. Ada di angka 3. Lalu di sini 32 itu depannya 32, kita lihat yang garisnya sejajar. Tanda paling sejajar adalah garis paling sejajar adalah 7,5. Jadi totalnya adalah 33,75. Karena di sini 3 dan di sini ada skala 3 lagi, 3 mm, 3 mm, 33,75 mm. Lalu di sini ada yang namanya multimeter. Multimeter ini berfungsi untuk melakukan tekanan, mengukur tegangan arus, mengukur AC volt, mengukur arus DC, dan mengukur arus ampere. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya adalah crocodile jack. Crocodile jack berfungsi sebagai pengangkat mobil jika ingin melakukan pekerjaan untuk bagian bawah undercarriage. Melakukannya seperti ini. Lakukan sampai dengan tinggi yang dibutuhkan, lalu melepasnya secara perlahan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Makasih. Alat selanjutnya adalah alat tupas lift. Tupas lift bertujuan untuk melakukan pengangkatan mobil dan melakukan inspeksi
perbaikan perawatan untuk undercarriage. Lalu untuk menyalakannya tekan tombol selektor ke arah vertikal, lalu tekan A untuk naik, tekan tombol untuk turun. Lalu apabila sudah terkunci bisa tekan tombol unlock dan down untuk melakukan penurunan. Jadi di sini alat selanjutnya adalah four-post car lift. Four-post car lift berfungsi sebagai mengangkat mobil untuk melakukan kegiatan yang berurusan dengan undercarriage. Untuk melakukan menaikkan mobil, arahkan ini ke kanan, tuas ke kanan. Apabila ingin turun, gerakan tuas ke kiri, ke kanan, ke sini. Searah jarum jam. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Ini adalah alat angkat benda berat seperti beberapa ton. Lalu di sini adalah alat-alatnya untuk menggerakkan, untuk mematikan, lalu untuk up, untuk menaikkan, lalu down untuk menurunkan, lalu is untuk menggeserkan, lalu tombol yang paling bawah menggeser ke berlawanan arah dari is. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya adalah shell changer. Shell changer ini berfungsi sebagai pengganti ban atau pemasang ban secara cepat dan efisien. Caranya kita adjusting ini ke ukuran ban yang kita inginkan. Lalu kita masuk parkurnya. Lalu ini apabila sudah sesuai, kita tunggu dan kita menggunakan alat bantu untuk mencongkel ban ini keluar dari valve. Selanjutnya adalah kompresor. Kompresor adalah alat yang berfungsi sebagai memproduksi tekanan angin, tekanan udara maupun sumber angin. Jadi di sini bisa untuk melakukan penambahan angin pada ban. Lalu di sini bisa membersihkan filter mobil. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Alat selanjutnya adalah alat hydraulic press. Hydraulic press berfungsi untuk pembentukan atau pengepresan suatu komponen di dalam dunia otomotif. Alat selanjutnya adalah jack stand. Jack stand berfungsi sebagai alat penopang mobil. Cara pengoperasiannya yaitu angkat dan sampai ukuran yang diinginkan. Lalu apabila sudah melakukan penguncian terhadap ini, maka langsung saja jika ingin melepaskannya, tarik tuas ke sini. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah handrail. Handrail berfungsi untuk membuat sebuah lubang di material seperti kayu, logam, lalu plastik maupun pada dinding. Cara menggunakannya yaitu pasangkan mata bor ke dalam bor, lalu pastikan mata bor ini kencang. Apabila sudah, lalu colokan ini ke dalam stop kontak. Lalu di sini ada beberapa tombol untuk menjalankan mata bor. Ini untuk mengalih arah putaran ke kiri dan ini ke kanan. Sekian. Alat berikutnya adalah alat hand grinding machine atau gerinda mesin. Alat ini digunakan untuk mengasah, menggerus, atau memotong sebuah benda. Cara menggunakannya, colokkan ini ke dalam tegangan listrik, lalu tombol ini untuk menyalakan dan mematikan. Lalu gunakan sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan dalam buku panduan. Okay, I think it's the end of my presentation. So, if you have any question, you can contact me. I will check the number of my WhatsApp in this video. So, if you wanna ask me my question, please feel free to ask me a question. So, I think it's the end of my presentation. I'm sorry if I mistake. Thank you for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.